Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan di kampung seberang ada seorang rahib yang terkenal religius. Masyarakat di sana menganggap sang rahib dapat mengetahui hal-hal yang gaib. Rahib itu menjadi panutan warga. Banyak orang yang berdatangan untuk meminta doa. Ada juga yang meminta untuk diramal masa depannya. Sang rahib menjelaskan bahwa dialah jalan menuju surga. Barang siapa ingin selamat dari siksa api neraka, maka harus menurut apa yang dikatakan oleh sang rahib. Dengan penjelasannya tentu membuat orang-orang ingin menjadi pengikutnya. Selain di kuil, ia juga menyebarkan ajarannya di pasar-pasar yang penuh dengan keramaian. Suatu hari sang rahib melancong ke daerah Abu Nawas. Ia bermaksud untuk menyebarkan ajarannya. Setelah memasuki kota Baghdad, ia berjalan menyusuri kota dengan berpakaian layaknya orang suci. Karena baru pertama kali memasuki kota Baghdad, ia terlihat kebingungan. Ia tak tahu jalan arah menuju pasar. Beberapa kali ia mondar-mandir tepat di depan rumah Abu Nawas. Abu Nawas yang kebetulan sedang duduk di depan rumahnya terus memperhatikannya hingga dirinya curiga terhadap sang rahib itu. Gerak-geriknya sangat mencurigakan, tapi sepertinya dia bukan maling. Masa maling berpakaian seperti orang suci? Pikir Abu Nawas dalam hati. Karena penasaran, Abu Nawas pun bertanya pada si rahib, "Wahai tuan, sepertinya Anda bukan orang sini. Siapa Anda?" Tanya Abu Nawas. "Anda benar, saya memang bukan orang sini. Saya adalah seorang rahib," jawab orang tersebut. "Rahib? Apa itu rahib?" Tanya Abu Nawas kembali. "Rahib itu adalah orang yang membimbing manusia menuju jalan ke surga," kata sang rahib menjelaskan. "Oh, begitu ya. Tapi dari tadi saya perhatikan Anda terlihat sedang kebingungan. Sudah beberapa kali Anda mondar-mandir tepat di depan rumah saya. Memangnya Anda mau kemana?" Tanya Abu Nawas. "Saya mau berdakwah di pasar, tapi saya tidak tahu kemana jalan arah menuju pasar," jawab sang rahib. Mendengar jawaban tersebut, spontan Abu Nawas pun tertawa. Hal ini membuat sang rahib menjadi emosi. Ia merasa harga dirinya direndahkan. "Kenapa kamu tertawa? Kamu mengejek saya?" bentak sang rahib. "Bukan begitu, Tuan. Anda jangan salah paham," balas Abu Nawas mencoba menenangkan. "Lalu, kenapa kamu menertawi saya?" tanya sang rahib bertambah emosi. "Begini, Tuan. Saya cuma tidak habis pikir. Anda kan mengaku sebagai rahib, orang yang katanya bisa membimbing manusia menuju jalan ke surga. Bagaimana Anda bisa membimbing manusia ke jalan surga, sementara jalan menuju pasar saja Anda tidak tahu?" celetuk Abu Nawas. Wajah sang rahib mendadak berubah pucat karena menahan malu. Ia pun segera pergi meninggalkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas akan melakukan perjalanan yang kebetulan harus melewati perbukitan kecil. Daerah tersebut merupakan tempat tinggal jin raksasa jahat. Salah seorang warga setempat melarang niat Abu Nawas ini. "Tuan, lebih baik urungkan niat Anda. Carilah jalan yang lain saja," ujar warga tersebut. "Memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Perbukitan itu sangat angker. Ada jin raksasa yang jahat. Dia tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berani ke sana," jawab warga tersebut. Setelah mendengar penuturan warga itu, Abu Nawas sejenak termenung. Tapi ini adalah jalan satu-satunya. Tidak ada jalan yang lain lagi,
pikirnya. Setelah berpikir matang-matang dengan segenap keberanian, akhirnya Abu Nawas nekat melewati perbukitan kecil tersebut. Benar saja, baru beberapa langkah menginjakkan kaki di sana, tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa yang tidak lain adalah jin jahat. "Hai manusia, lancang sekali kau kemari. Kamu mau cari mati?" bentak jin raksasa jahat. "Tidak, aku hanya numpang lewat, karena ini adalah jalan satu-satunya," jawab Abu Nawas. "Kamu tahu, ini adalah daerah kekuasaanku. Siapapun dilarang lewat sini," kata jin raksasa jahat memberitahu. "Bukannya ini adalah bumi Allah, kamu tidak ada hak melarangku," balas Abu Nawas. "Oh, jadi kamu menantangku, akan aku hancurkan tubuhmu," ancam jin raksasa jahat. "Baik, silakan mencobanya, tetapi aku bisa mengalahkanmu, sebab aku sangat perkasa lebih dari yang kau bayangkan," sahut Abu Nawas tidak mau kalah. "Omong kosong, kau pasti seorang sufi, makanya berani menantangku. Orang-orang sufi itu hanya terpikat pada masalah rohani. Kau tidak akan bisa mengalahkanku, sebab aku memiliki kekuatan. Wujudku 30 kali lipat lebih besar darimu," ucap jin raksasa jahat. "Wujudmu memang lebih besar dariku, tapi itu tidak menjamin kau lebih perkasa. Kalau kau menginginkan uji kekuatan, ambil batu ini dan peraslah air darinya," balas Abu Nawas. Abu Nawas lalu memungut sebutir batu kecil dan diberikannya kepada jin raksasa yang jahat itu. Seketika batu kecil hancur lebur dalam genggamannya. Akan tetapi tidak setetes pun air yang keluar. Jin raksasa jahat tersebut coba mengulanginya beberapa kali dengan batu yang lain. Tapi usahanya sia-sia. Akhirnya jin raksasa jahat itu pun menyerah. "Ini mustahil, tidak mungkin ada air di dalam batu. Coba kau tunjukkan kalau batu memang ada airnya," kata jin raksasa penasaran. Dalam keremang-remangan, Abu Nawas mengambil sebuah batu kecil yang lapuk. Bersamaan dengan itu, tanpa sepengetahuan jin raksasa, Abu Nawas juga mengambil sebutir telur dari kantong bajunya. Lantas merupakan batu kecil menggunakan genggaman tangannya. Seketika cairan telur langsung menetes keluar. Melihat hal itu, jin raksasa jahat sangat terkesan dengan kesaktian Abu Nawas. "Kamu luar biasa. Menginaplah di tempat tinggalku malam ini. Akan kujamu kau dengan bermacam hidangan," ajak jin raksasa. Abu Nawas pun mengikutinya masuk ke sebuah gua yang sangat besar. Sesampainya di dalam sana, ia melihat banyak sekali harta dan perhiasan. "Dari mana semua harta ini?" tanya Abu Nawas. Jin raksasa jahat memberitahu semua harta dan perhiasan tersebut adalah milik para kabilah yang tersesat dan sudah dibunuh. Setelah dijamu makan malam, jin raksasa mempersilahkan Abu Nawas untuk beristirahat. "Berbaringlah di sebelahku dan tidurlah," kata jin raksasa jahat. Jin raksasa kemudian membaringkan diri dan segera tidur. Sementara Abu Nawas yang secara naluri mengetahui adanya bahaya pengkhianatan, segera bangkit dan menyembunyikan diri di tempat yang agak jauh dari jin raksasa itu. Abu Nawas mengatur tempat pembaringannya agar seolah-olah tidur di samping jin raksasa. Tidak lama setelah itu, jin raksasa itu bangun. Dia mengambil sebuah batang pohon, lalu menghajar Abu Nawas dengan sekuat tenaga, yang dikiranya masih tidur di sebelahnya. Jin raksasa jahat memukul bertubi-tubi sebanyak 7 kali, kemudian kembali berbaring dan tertidur. Setelah jin raksasa benar-benar tidur, barulah Abu Nawas membaringkan tubuhnya tepat di sebelah jin raksasa. Saat hari sudah menjelang pagi, keduanya pun terbangun. Betapa kagetnya jin raksasa melihat Abu Nawas masih hidup, bahkan tidak ada luka sedikit pun. "Guamu nyaman sekali untuk istirahat, tapi sayang, tadi malam aku agak terganggu, sebab aku sempat merasa ada nyamuk menggigitku sampai 7 kali,"
ucap Abu Nawas. Tentu saja hal itu sangat mengejutkan jin raksasa hingga tidak berani lagi menyerang Abu Nawas. Bagaimanapun, kalau seorang telah dipukul sebanyak 7 kali dengan batang pohon oleh jin raksasa, pasti akan mati. Apalagi memukulnya menggunakan tenaga sekuat-kuatnya. Akhirnya, jin raksasa jahat tersebut memerintahkan Abu Nawas untuk melanjutkan perjalanannya. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun selamat dari pembunuhan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai seekor burung nuri yang cantik. Tiap pagi dan sore, Abu Nawas rajin memandikan burungnya. Pada suatu ketika, Baginda Raja Harun al-Rasyid bertandang ke rumah Abu Nawas. Kedatangan paduka raja yang tiba-tiba itu membuat Abu Nawas kaget. Pasalnya di rumah Abu Nawas tidak tersedia makanan untuk menjamu sang raja. Tidak usah repot-repot Abu Nawas, saya hanya mampir sebentar. Bagaimana kabarmu? Lama sekali kamu tidak ke istana, ucap sang raja. Alhamdulillah, keadaan saya baik-baik saja paduka, balas Abu Nawas. Paduka raja mengamati sekeliling rumah Abu Nawas. Saat matanya tertuju ke pojokan rumah, paduka raja melihat seekor burung nuri di dalam sangkar. Kamu sekarang memelihara burung, wahai Abu Nawas? Tanya sang raja. Betul sekali paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Sang raja kembali berkata, burung kamu bagus, bulunya juga indah. Saya suka sekali melihatnya. Kalau kamu berniat menjualnya, jangan dia tawarkan kepada orang lain. Tawarkan saja kepadaku. Berapapun harganya, pasti aku akan membayarnya. Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya menganggukkan kepalanya. Tapi dalam hati Abu Nawas berkata, mana mungkin aku menjual burung yang tidak berharga ini kepada Baginda Raja. Keesokan paginya, Abu Nawas datang ke istana. Dia datang dengan membawa burung nuri yang diinginkan Baginda Raja. Abu Nawas tidak ingin menjualnya. Dia ingin memberikan cuma-cuma kepada Baginda Raja. Tapi di pintu gerbang istana, 2 orang pengawal menahannya. Mereka berdua adalah kepercayaan menteri istana yang dengki kepada Abu Nawas. Ada keperluan apa kamu datang kemari? Tanya pengawal. Abu Nawas menjawab, tempo hari paduka raja datang ke rumah saya dan menyukai burung saya. Oleh sebab itu, saya ingin memberikan burung ini kepada paduka raja. Salah seorang pengawal berkata, tinggalkan saja burung jelek itu di sini. Biar aku yang menyerahkan kepada paduka raja. Abu Nawas pun menurut. Dalam situasi seperti ini, ia tidak mungkin melawan. Tapi suatu saat mereka pasti akan mendapatkan balasannya. Kedua pengawal itu lalu menukar burung Abu Nawas dengan burung gereja. Setelah itu diserahkan kepada paduka raja. Paduka yang mulia, ini ada titipan burung dari Abu Nawas, ucap pengawal. Kurang ajar Abu Nawas, kata sang raja dengan nada penuh emosi. Sang raja merasa terhina dengan perbuatan Abu Nawas. Burung nuri yang diharapkannya, tapi burung gereja yang dikirimkan. Sang menteri yang dengki dengan Abu Nawas tersenyum puas melihat kinerja anak buahnya. Kali ini engkau pasti akan kena hukuman, wahai Abu Nawas, ujarnya dalam hati. Tanpa menunggu waktu, saat itu juga Baginda Raja mendatangi Abu Nawas. Hei Abu Nawas, kalau kau keberatan menjual burung nuri kepadaku, aku tidak apa-apa. Tapi jangan kau kirim burung gereja ke istana. Itu suatu penghinaan buatku. Kejam Baginda Raja dengan mata memerah menahan amarah. Abu Nawas kaget mendengar perkataan paduka raja. Padahal yang ia kirimkan adalah burung nuri sesuai dengan keinginan Baginda Raja. Tapi Abu Nawas tidak mempunyai saksi untuk membuktikannya. Sedangkan kedua pengawal yang menghadangnya di istana adalah orang kepercayaan menteri yang dengki kepada dirinya. Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal. Begini paduka yang mulia, tutur Abu Nawas mencoba meredakan amarah Baginda. Di istana paduka telah kemasukan 2 orang penyihir. Baginda Raja bertanya heran.
Penyihir? Yang mana wahai Abu Nawas? Siapa mereka? Abu Nawas pun menjawab, dua orang penjaga pintu istana, itulah penyihirnya. Mereka telah menyihir burung nuri menjadi burung gereja. Kalau Paduka tidak percaya, tunggulah besok di istana. Paduka akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka. Saya masih punya burung satu lagi untuk Paduka. Sang raja bertanya, burung apa itu? Burung pipit, Paduka yang mulia, balas Abu Nawas. Burung pipit? Kamu sendiri kan tahu, saya tidak suka dengan burung pipit, bentak sang raja. Sabar dulu, Paduka yang mulia. Besok pagi saya akan ke istana membawa burung pipit. Nanti bisa disihir menjadi burung nuri oleh kedua pengawal yang menjaga pintu istana. Pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah tiba di istana. Dia membawa burung pipit. Di depan gerbang, lagi-lagi Abu Nawas dicegat oleh kedua pengawal. Ada perlu apa lagi kau ke sini? Hardik si pengawal. Sudah kubilang, Paduka Raja sedang tidak menerima tamu. Abu Nawas pun menjawab, maaf, kemarin aku keliru. Aku sebenarnya ingin memberikan burung pipit ini kepada Paduka, tapi aku keliru mengambilnya. Paduka pasti marah-marah mendapat kiriman burung nuri tersebut. Semua orang tahu Baginda Raja sangat benci dengan burung nuri. Baginda pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri sialan itu. Maafkan aku telah membuat Baginda Raja marah. Taruh saja di situ, biar nanti aku yang menyerahkan kepada Paduka, perintah pengawal istana. Terpengaruh bujukan Abu Nawas, kedua kaki tangan sang menteri itu pun menukar burung pipit dengan burung nuri. Setelah itu mereka menyerahkannya kepada Baginda Raja. Keduanya bersukaria karena sebentar lagi Abu Nawas pasti akan mendapatkan hukuman yang berat dari sang raja. Paduka yang mulia, ini ada kiriman burung nuri dari Abu Nawas, ucap salah satu pengawal. Sang raja terperangah kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kedua pengawal ini bisa menyihir alias menggelapkan barang yang bukan haknya. Ini burung nurinya. Lalu kemana burung pipitnya? Sindir Baginda Raja, yang langsung membuat wajah kedua pengawal itu pucat pasi. Belum sempat kedua pengawal itu menjawab, sang raja langsung menghukum kedua orang tersebut dan dipecat dari pengawal istana. Kisah selanjutnya. Sudah cukup lama Abu Nawas tidak pernah dipanggil lagi oleh Baginda Raja ke istana. Sejenak Abu Nawas pun berpikir, bagaimana cara agar dirinya dipanggil ke istana oleh Baginda Raja. Hal ini bukan karena Abu Nawas kangen dengan Baginda Raja, tetapi karena pundi-pundi penghasilnya sudah mulai kosong. Sebab hadiah dari Baginda Raja sudah tidak pernah lagi ia terima selama ini. Kondisi rumah tangga yang demikian tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja, pikir Abu Nawas. Sehingga Abu Nawas pun mulai mencari berbagai cara agar dipanggil ke istana oleh Baginda Raja. Lama berpikir, tiba-tiba hujan turun yang begitu derasnya, sehingga Abu Nawas berlari ke dalam rumahnya. Dalam keadaan yang basah kuyup, Abu Nawas berpikir, bukankah hujan adalah rahmat? Kenapa aku harus lari menghindarinya? Dari situlah Abu Nawas mendapatkan ide agar dipanggil Baginda Raja ke istana. Maka keesokan harinya, Abu Nawas langsung menjalankan aksinya supaya bisa segera dipanggil oleh Baginda Raja. Abu Nawas pergi ke pasar dan berdiri di tengah-tengah keramaian, lalu berkata seperti orang yang beraliran sesat, "Wahai umat manusia, saya Abu Nawas adalah orang yang sangat membenci pada yang hak dan suka kepada yang fitnah. Dan saya adalah orang yang lebih kaya dibandingkan Allah," ujar Abu Nawas berkali-kali. Padahal selama ini Abu Nawas dikenal sebagai orang alim yang taat, sehingga banyak warga yang heran dengan sikapnya tersebut.
Dia memang gemar bersikap jenaka. Hanya saja leluconnya tidak pernah ngawur seperti sekarang. Akhirnya warga yang merasa tidak suka mendengar perkataan Abu Nawas, maka ulah Abu Nawas tersebut langsung diadukan ke Baginda Raja. Mendengar pengaduan para warga, Baginda Raja pun menjadi geram dan memerintahkan prajurit untuk segera menangkap Abu Nawas. Setibanya Abu Nawas di istana, Baginda Raja langsung membentaknya dengan sangat keras dengan penuh amarah. "Kamu sudah murtad, Abu Nawas. Perkataanmu bukan lagi lelucon, dan ini tidak bisa lagi dibiarkan. Kamu harus masuk penjara," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun mempertanyakan kesalahannya kepada Baginda Raja. "Memangnya salah saya apa, Baginda Raja?" kata Abu Nawas pura-pura bertanya. "Bukankah tadi di pasar kamu mengatakan bahwa kamu tidak suka dengan yang hak atau kebenaran? Malah kamu menyukai yang fitnah. Belum lagi kamu mengatakan, kamu mengaku lebih kaya dari Allah. Kamu bilang begitu kan?" kata Baginda Raja sambil marah. Abu Nawas pun tidak banyak bicara. Dia langsung mengakui perbuatannya tersebut. Kemudian Baginda Raja bertanya kembali, "Mengapa engkau berkata begitu? Sudah kafirkah engkau?" tanya Baginda Raja lagi. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab pertanyaan dari Baginda Raja. Saya kira Baginda Raja juga seperti saya. Baginda pasti membenci perkara yang hak," kata Abu Nawas. Kemudian sang raja pun menjadi tambah marah dan mengatakan Abu Nawas sangat kurang ajar. Selanjutnya, Abu Nawas menjelaskan maksud dari perkataannya tersebut. "Jangan marah dulu, wahai Paduka yang mulia. Dengarkan dulu keterangan saya," kata Abu Nawas. "Keterangan apa lagi yang ingin kau jelaskan? Sebagai seorang muslim, aku membela dan bukan membenci perkara yang hak. Kamu harus tahu itu," ujar Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas mulai berkata sambil menjelaskan maksudnya kepada Baginda Raja. "Begini, Paduka yang mulia, setiap ada orang yang membacakan talqin, saya selalu mendengar bahwa mati itu hak dan neraka itu hak. Nah, siapakah orangnya yang tidak membenci mati dan neraka yang hak itu? Tidakkah Baginda juga membencinya seperti aku?" kata Abu Nawas. Akhirnya Baginda Raja pun langsung terdiam ketika mendengar penjelasan itu dari Abu Nawas sembari berkata seperti ini. "Tapi bagaimana dengan pernyataanmu yang menyukai fitnah?" tanya Baginda lagi ingin tahu. Kemudian Abu Nawas kembali menjawab dengan jawaban yang membuat Baginda Raja terkejut. "Bukan hanya saya saja, Baginda, tapi Baginda pasti juga menyukai fitnah," kata Abu Nawas. "Baginda barangkali lupa bahwa di dalam Al-Quran disebutkan, harta benda dan anak-anak kita adalah fitnah. Padahal Baginda juga menyenangi harta dan anak-anak, seperti halnya saya. Benar begitu, Paduka yang mulia?" lanjut Abu Nawas. Baginda Raja pun hanya membenarkan perkataan Abu Nawas dan mengangguk-anggukkan kepalanya lagi. Kemudian Baginda Raja bertanya kembali kepada Abu Nawas, "Lalu bagaimana dengan pernyataanmu yang mengaku lebih kaya daripada Allah? Apakah kamu sudah sinting? Kamu tahu kan kalau Allah itu maha kaya dan maha segala-galanya," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas kembali menjawab pertanyaan dilontarkan Baginda Raja. "Anak adalah kekayaan. Baginda pasti tahu itu. Sedangkan Allah tidak mempunyai anak. Saya mempunyai anak, berarti saya lebih kaya daripada Allah, karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakan," kata Abu Nawas menjelaskan kepada Baginda Raja. Baginda lagi-lagi hanya bisa terdiam, sebab semua yang dikatakan oleh Abu Nawas memang benar adanya. "Kamu memang benar, Abu Nawas. Tapi apa maksudmu berkata seperti itu di tengah pasar hingga membuat keonaran?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas.
Kemudian Abu Nawas pun menjawab tujuan dari perbuatannya tersebut di pasar. Tujuan saya adalah supaya ditangkap dan dihadapkan kepada Yang Mulia, karena hanya inilah satu-satunya cara agar hamba bisa bertemu Yang Mulia, ujar Abu Nawas. Kemudian Baginda pun bertanya kepada Abu Nawas tentang tujuannya yang ingin menemui dirinya. Dan Abu Nawas pun menjawab dengan santainya, agar mendapat hadiah, kata Abu Nawas cengengesan. Suasana yang tadinya tegang kemudian menjadi penuh gelak tawa. Dan Baginda Raja pun berkata seperti ini, Abu Nawas, ada-ada saja kamu, kata Baginda Raja. Baginda Raja pun akhirnya sadar bahwa selama ini ia jarang mengundang Abu Nawas ke istana. Kemudian Baginda Raja pun memberikan Abu Nawas beberapa keping emas sambil berkata seperti ini, kalau kamu butuh apa-apa, langsung saja datang ke sini. Bilang padaku, apa yang kamu butuhkan? Tidak perlu pakai cara-cara seperti ini lagi, kata Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas meminta maaf kepada Baginda Raja, lalu pulang ke rumahnya sambil membawa hadiah dari Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Cerita Abu Nawas kali ini berawal dari adanya pencuri di kota Baghdad. Si pencuri itu sebenarnya sering tertangkap oleh warga, namun tidak pernah jera dengan perbuatannya. Suatu hari ia mencuri di rumah salah seorang saudagar kaya raya. Ketika sedang menjarah barang-barang berharga, dia kepergok oleh si pemilik rumah. Saudagar kaya tersebut langsung berteriak minta tolong. Ada pencuri, teriak saudagar kaya tersebut. Mendengar teriakan, para warga langsung berlari menuju rumah saudagar kaya itu. Mereka lalu mengepung si pencuri agar tidak bisa untuk melarikan diri. Tapi anehnya si pencuri tampak terlihat tenang. Dia sama sekali tidak ada niat untuk kabur. Justru ia menghampiri warga yang mengepungnya. Tentu saja warga langsung membekuknya. Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukulinya. Dan ada juga yang ingin melemparinya dengan batu. Di saat itulah datang menteri istana untuk mengamankan si pencuri. Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Jangan sampai ada yang memukuli si pencuri, apalagi melempari dia dengan batu, teriak Tuan Menteri kepada para warga. Tapi dia sudah seringkali mencuri, Tuan Menteri. Kami sangat geram dengan ulahnya. Biarkan kami memukulinya supaya jera, sahut salah seorang warga. Kita lempari batu saja ke kepalanya, biar tidak merasakan warga, timpal warga yang lain. Melihat emosi warga yang mulai tak terbendung, Tuan Menteri lalu berkata, kalau ada yang berani menyakiti si pencuri ini, aku tidak segan-segan menghukum kalian. Kalian boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini, tapi ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Kami sudah tidak sabar ingin menghukumnya. Para warga penasaran. Syaratnya adalah siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan, boleh memukul atau melempari batu ke pencuri ini. Jelas Tuan Menteri menjelaskan dengan persyaratan tersebut. Para warga hanya terdiam, sebab mana mungkin ada manusia yang tidak pernah punya salah. Bahkan anak kecil pun pernah melakukan kesalahan. Akhirnya para warga membubarkan diri. Sementara si pencuri dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih akan diproses di pengadilan. Tapi kenyataannya, di tengah jalan si pencuri malah dibebaskan dan disuruh untuk pulang. Usut punya usut, ternyata si pencuri adalah sahabat karib Tuan Menteri. Beberapa hari kemudian, si pencuri kembali beraksi, dan setiap kali tertangkap warga, Tuan Menteri selalu datang untuk menolong. Begitulah seterusnya, hingga suatu ketika si pencuri menyatroni rumah Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari Baginda Raja. Ketika si pencuri masuk ke rumah dan hendak mengambil emas tersebut, Abu Nawas keburu memergokinya. Hai pencuri kurang ajar, ucap Abu Nawas.
Bukannya kabur, si pencuri malah dengan tenang berjalan keluar meninggalkan Abu Nawas. Hal ini membuat Abu Nawas bertambah emosi. Abu Nawas lantas langsung memukul dan membekuknya. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, warga pun segera berdatangan. "Ada apa, Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Orang ini hendak mencuri di rumahku," jawab Abu Nawas. "Lagi-lagi dia, seakan tidak ada kapoknya," ucap salah satu warga. "Tidak lama lagi pasti akan dibebaskan oleh Tuan Menteri," ujar warga yang lain. "Kita hukum saja ramai-ramai sebelum Tuan Menteri datang," sahut warga yang lain. Tapi sayangnya niat tersebut tidak terlaksana, sebab Tuan Menteri dan para pengawal segera mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Menteri lalu mengamankan si pencuri dengan melepaskannya dari tangan warga. Si pencuri kini berdiri di samping Tuan Menteri. "Sudah saya peringatkan berkali-kali, kalian tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada yang berani menyakitinya, aku tidak segan-segan menghukum kalian," ancam Tuan Menteri kepada para warga. Tapi bagi siapa saja yang tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya, boleh memukul atau melempar batu si pencuri ini. "Ayo silakan, bila kalian merasa sok suci," bentak Tuan Menteri. Mendengar itu, para warga pun terdiam seketika. Tapi tidak bagi Abu Nawas. Diam-diam ia mengambil 2 batu besar, lalu dilemparkan ke arah langit secara bersamaan. Saat 2 batu tersebut kembali turun ke bawah, masing-masing mengenai kepala si pencuri dan Tuan Menteri. Sontak si pencuri langsung pingsan jatuh tersungkur, dan kepalanya keluar darah bercucuran. Begitu juga dengan Tuan Menteri. Meskipun tidak pingsan, dia mengalami sakit yang luar biasa, dan dari kepalanya keluar darah bercucuran yang cukup banyak. "Kurang ajar, siapa yang berani berbuat lancang melempar batu?" teriak Tuan Menteri penuh emosi. Dikarenakan takut menjadi sasaran amukan Tuan Menteri, orang-orang di sana lalu menunjuk bahwa Abu Nawaslah sang pelakunya. "Kurang ajar kau Abu Nawas, kau akan mendapat hukuman berat," bentak Tuan Menteri. "Salahku di mana? Kenapa tiba-tiba aku dihukum?" tanya Abu Nawas pura-pura. "Kamu telah berani melempari kepalaku dengan batu," jawab Tuan Menteri. "Oh, itu. Bukankah tadi Tuan Menteri mengatakan sendiri, siapa saja yang tidak pernah bersalah selama hidupnya boleh melempari si pencuri dengan batu," balas Abu Nawas. "Jadi kau merasa kalau kamu tidak pernah berbuat salah? Jangan sok suci kamu Abu Nawas," hardik Tuan Menteri. "Justru itu, karena aku orang yang pernah berbuat salah, makanya aku minta bantuan malaikat langit. Aku berikan dia 2 batu dengan cara melemparnya ke atas. Ketika malaikat langit mengembalikan batu itu ke bawah, ternyata yang kena bukan hanya pencuri, tapi Tuan Menteri juga ikut kena. Mungkin malaikat langit lebih tahu bila selama ini Tuan Menteri bersekongkol dengan si pencuri," kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Menteri tidak bisa berkata apa-apa, tapi memendam amarah kepada Abu Nawas. Tuan Menteri ingin menghukumnya saat itu juga, karena perkataan yang diucapkan Abu Nawas hanya dibuat-buat. Belum sempat Tuan Menteri perintahkan pengawal untuk menangkap, tiba-tiba Abu Nawas berkata lagi, "Kalau besok-besok dia sampai kedapatan mencuri lagi, dan Tuan Menteri menolong dengan alasan akan mengamankannya, maka batu ini bukan hanya akan aku berikan kepada malaikat langit, tapi akan aku berikan juga kepada Baginda Raja," ancam Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, nyali Tuan Menteri mendadak ciut. Tuan Menteri yang tadinya bersikap garang mendadak berubah menjadi santun, sebab tahu betul betapa dekatnya Abu Nawas dengan Baginda Raja. "Maafkan aku Tuan Abu Nawas. Aku pastikan kali ini si pencuri akan mendapat hukuman," kata Tuan Menteri. Sejak saat itulah, akhirnya si pencuri menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya,
karena Tuan Menteri sudah tidak berani melindunginya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.